iya anak-anak, karena bel sekolah sudah berbunyi, maka soal nama terakhir ini dijadikan PR ya. Oh iya anak-anak, kuis minggu kemarin Ibu bagikan hari ini ya. Anak-anak, bagi yang nilainya di bawah 70 akan melaksanakan remedial di minggu berikutnya. Kamu tadi gimana nilainya? Harus kuis tambahan, sebel banget. Namanya juga kuis ya. Dadakan, nilai aku rendah. Ya udah, kuis kan emang dadakan. Ya maksud aku, ibunya jangan berekspektasi tinggi gitu loh. Mana ada yang bakal dapet nilai 100 kalau kayak gini? Kok kamu senyum-senyum sih? Ya kenapa emangnya? Jangan-jangan kamu nilai 100 ya? Enggak kok. Bohong. Enggak. Ih. Tuh kan, 100. Keren banget. Kok bisa sih? Udah, jangan dilihat-lihat, malu tahu aku. Tapi aku sebenarnya nggak kaget sih kalau misalkan kamu dapat nilai 100. Masalahnya kan, nggak semua orang tuh kayak kamu, Syad. Ya ibunya jangan sama ratain dong. Ya udah, nanti kita latihan aja, lebih banyak latihan. Boleh kali. Ajarin aku buat kuis depan. Aku nggak mau remet lagi. Ya udah, gini aja. Kamu nanti malam belajar supaya nanti besok aku kasih soal. Kok soal lagi sih? Ini namanya juga pelajaran matematika dong, harus belajar latihan. Iya deh. Ya, aku pulang duluan ya. Ayo udah nungguin soalnya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kamu juga ya. Dadah. Dadah. Ibu, Bu. Ya nak, udah pulang? Udah, Bu. Gimana sekolahnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Bu, tahu nggak sih? Tadi Irsyad tuh sekolah, ternyata kuis dadakan. Terus, alhamdulillah Irsyad dapat nilai bagus. Lihat deh. Dekat sekali anak ibu ini. Makasih, Bu. Nak, Iya, Bu. kamu mau lanjut sekolah? Irsyad mau sekolah. Iya. Maksain kamu udah pergi sekolah. Ibu yakin kalau bisa sekarang bisa ngebiayain kamu sekolah. Tadi juragan datang. Dia ngucapin sama tetangga kamu yang dianggap kurang bekerja keras. Masuk ibunya. Lah, kok bisa sih, Bu? Ibu dipecat sama juragan? Ibu tuh selalu rajin, ibu tuh selalu tepat waktu datang, panas, kehujanan juga ibu selalu berkebun. Terus gaji yang kemarin dikasih nggak sama juragan? Kok ada ini. Tadi juragan udah ngasih. Kok cuma dapat segini sih, Bu? Harusnya ibu bisa bela diri, cuma dapat segini dari juragan tuh. Kamu pikir kerja gampang? Ibu harus ngebiayain kamu, sekolah kamu, makan kita. Dapat segini ya syukur. Kalau misal ibu protes terus gak dikasih, kita mau makan apa sekarang? Ini, Isyad maafin ibu ya. Ibu gak maksud marah ke kamu kok. Isyad harus lanjut sekolah. Isyad harus jadi orang pintar, harus jadi orang sukses. Jangan kayak ibu ya. Isyad harus tetap sekolah ya. Iya, Bu. Ya udah. Irsyad pulang duluan ya, Bu. Ya udah, hati-hati ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, Ya, Nak. Irsyad berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak. Iya, Jangan Bu. lupa berdoa. Assalamualaikum. Salam. Ngapain lo di sini? Ini kan daerah gua. Ngapain lo ngomong di sini? Sini bagi hasilnya ke gua. Jangan Kak, ini punya aku Kak. Ih, belagu banget sih lo. Sini. Segini doang. Ada duit nggak? Gak punya Kak. Ada duit nggak? Gimana sih? Cuma punya segini. Wah, gini dong. Gini doang. Iya Kak, maaf Kak. Ya deh, kali ini lo selamat ya. Aman loh. Aman kok Bang. Lo pemulung baru di sini, Bro. Iya Bang. Pantesan. Iya, Bro. Walaupun pekerjaan kita ecek di mata orang, pemulung tuh tetap bisa jadi bentuk sebagai mata pencarian kita. Tetap namanya pekerjaan. Itu pemulung teh, Bro. Bukannya semua pemulung sama ya Bang? Pemulung sama-sama kerja kita. Semua orang punya ikatan kontraknya jadi pemulung. Ikatan kontrak. Iya. Bukannya pemulung tuh siapa cepat siapa dapat. Berarti digaji juga Bang. Gaji tergantung hasil mulungnya. Kalau misalkan kita hasilnya banyak, berarti gaji kita banyak. Hampir sama lah sama PNS. Ya nggak sih Bro? Iya. Ada aja kalau pemulung tuh kita punya aturannya masing-masing. Kayak kucing deh. Punya daerahnya masing-masing. Jadi jangan kayak seenaknya. Kita sama-sama saling menghargai, Bro. Ya kalau kayak gitu nggak adil dong Bang. Siapa yang punya tempat TPU di daerahnya pasti dia dapat banyak. Bukannya kan siapa cepat dia dapat. Gak adil. Kalau mau bahas keadilan, kita sebagai pemulung, ya harusnya di pengadilan. Kalau begini emang kita saling menghargai satu sama lain. Set, lu. Tapi Bang, kata guru aku mah, Guru, sekolah lu. Kagak paham gua. Sekolah lu. aku nggak tahu sih Bang, antara milih sekolah atau nggak makan, atau milih bisa makan tapi nggak sekolah. Mending gua ajarin sih gimana cara cari duit dari hasil mulung. Yuk. Bang, kayaknya aku harus ke sekolah deh Bang. Sekolah. Iya, aku harus kembaliin. Bagus nih, gila. Kembaliin siapa? Ini punya temen aku Bang, Erin. Erin namanya. Iya. Kaya nggak? Dia sedikit berada sih Bang. Nggak usah dibalikin. Rezeki kita ini. Rezeki kita nggak usah dibalikin. Tapi kan ini bukan hak kita Bang. Gini. Pernah dengar gak cerita mengenai rezeki orang miskin itu ada di rezeki orang kaya? Pernah dengar gak?
Pernah sih bang. Ah, itu bro. Berarti itu tuh ada celah buat kita menemukan rezeki kita sama si orang itu, si Erin itu memberikan sedekah. Secara tidak langsung tuh kita membantu orang dan membuka pintu untuk orang. Emang konsepnya gitu ya bang? Udah nggak usah dilihat, ambil aja. Gini deh, itu lu ambil semuanya, gua kagak kebagian gak apa-apa. Gimana? Ya udah deh bang, makasih ya bang. Bener ya? Ya, gue sedikit gak apa-apa, boleh gak sih sedikit? Kan abang sendiri yang bilang, aku yang nemuin berarti rezekinya buat aku dong. Ya, oke, gak apa-apa. Lu tahu sih, banyak orang kaya yang memang jarang bersedekah. Sadar kan? Kayaknya untuk saat ini sedikit deh bang orang kaya yang bersedekah. Hanya dari itu bro, tugas kita saat ini gimana kalau misalkan kita punya pola pikir membagi atau mengambil sedikit dari rezeki orang kaya itu. Hitung-hitung orang kaya bersedekah ke kita. Maksudnya kita nyopet bang? Nyopet mau ngambil hak orang lain. Kita mah cuma cari orang yang memiliki dan keberadaannya yang lebih lah dari finance. Biar kita punya keuangan yang lebih juga gitu. Biar dia sedekah, kita dapat rezeki bro. Hai. Bener gak? Boleh deh bang. Boleh. Oke, deal. Deal. Saatnya kita ikut. Tapi kamu punya kenalan gak sih yang emang kayaknya ini cocok deh buat kita ambil rezeki orang kaya? Ada sih bang. Siapa? Aku ada orang yang sangat rekomendasi buat kita bersihin hartanya. Serius? Yakin? Yakin? Tugas kita ngeluarin sedekah orang kaya. Oke. Ya bah, aku pengen Irsan tetap sekolah bah, tapi kita malah di PHK ya Allah. Nah ya pada bae lace ge enggane nyong bocah si cilik di PHK dewek wong orang duwe iki wong miskin terus dewek uli duit kang ngendi jen. Bos ora ngutak jen. Mati itu berbahaya. Kayaknya emang kita harus demo deh, Cek. Wah, kita juga butuh keadilan. Ya Allah bah, punten ini bah. Gak apa-apa lah, Cek. Ya maklum lah ya. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mbak. Ada Bu Ita. Sehat Irsyad, anak Sehat, ketemu Bu. maning. Sehat. Alhamdulillah. Ibu sama Bu Ita lagi ngomongin PHK nak. Gawe stres ki mumet. Sikinya pengangguran ora bisa bikin anaknya. Assalamualaikum Irsyad. Syad, Siapa, Nak? Erin Bu. Erin. Waalaikumsalam. Erin, Iya Bu. masuk dulu nak. Enggak, aku cuma mau ngasih NPN-nya Irsyad aja. Oh ya udah. Ini buku PR kamu. Jangan lupa dikerjain ya. Aku tahu tadi kenapa ketinggalan. Wajar kok. Lain kali bisa minta tolong ke aku. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Erin. Aku tadi lihat kamu di pasar. Maaf Rin. Kalau ada apa-apa kabarin. Kita bisa bantu urus semua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Ada apa?
Mau ketemu Bu Reni, Bu. Duduk dulu aja, Bu Reninya masih nelfon. Ibu samperin dulu ya. Iya, Bu. Iya, kenapa nak? Sebelumnya Bu, saya Erin dari kelas 91 yang diajar sama Ibu. Saya mau konsultasi masalah teman saya, Irsyad, yang juara umum itu. Oh Irsyad, kenapa Irsyad? Jadi akhir-akhir ini dia tuh jarang masuk, terus gak ada keterangan juga Bu. Terus? Kenapa? Saya khawatir gitu kalau dia tuh kenapa-napa. Tapi kamu udah coba hubungin dia, gimana hasilnya? Udah Bu, kalau dihubungin alhamdulillah bisa. Nah kalau gitu mah udah, nggak apa-apa ya. Mungkin Irsyadnya mau istirahat dulu ya, nggak apa-apa lah, wajar. Namanya juga anak pintar gitu, ya pasti adalah masa jenuhnya. Udahlah, kamu sekarang mah nggak usah terlalu mikirin, nggak usah terlalu ngurusin. Sekarang mah kamu fokus aja sama belajar kamu ya. Siapa tahu kan semester sekarang kamu yang jadi juara umumnya. Udah sekarang mending kamu balik ke kelas. Soalnya tuh lihat jam istirahatnya bentar lagi habis loh. Ya udah, kalau kayak gitu saya pamit ke kelas lagi ya Bu. Iya silakan. Makasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ren, ya nggak bakal dijengukin. Siapa Irsyad? Ya udahlah, ngapain atuh diurusin, ya namanya juga anak pintar, nanti juga pasti bakal balik sendiri. Tapi yang kamu bilang sekarang sama yang kamu bilang ke Erin tadi beda, Ren. Ya wajar lah, kan tadi aku ngomong sebagai guru dan sekarang ini sebagai aku. Lagian kamu ngapain sih terlalu ngurusin? Lihat tuh, berkas-berkas kamu aja belum beres loh. Kan kamu sering keteteran tuh makanya. Nih ya, Sophia, aku tuh guru BK kelas 9. Bukan, ini hal yang penting. Iya aku tahu, tapi aku kan guru kelas 9 gitu, guru BK kelas 9. Aku harus ngurusin reot-reot lah, aku harus ngurusin komputer buat mereka lah. Terus belum lagi contoh-contoh soal buat mereka, dan kerjaan aku tuh masih banyak, Sophia. Masa ya aku harus ngurusin satu siswa yang rebel gitu, terus harus ngelantarin mereka siswa-siswa yang lain demi satu siswa yang... Ayolah Sophia, nanti juga pasti bakal balik sendiri kok. Gimana kalau Irsyad aku aja yang jengukin? Kamu serius? Udah, makasih ya. Kalau gitu. Nah anak-anak, jadi dikarenakan bel pulang sudah berbunyi, jadi materi soal ini nanti dikejarkan di rumah ya. Ada Erin nggak? Ada hadir Bu. Nah tadi ada titipan dari Bu Sofia dan Bu Reni. Nah sebelum pulang nanti kamu ke ruang BK ya. Baik Bu. Ya kayaknya tuh kayak tahu gitu gimana caranya. Baik Bu. Waalaikumsalam. Sini masuk. Oke, ibu langsung ke poinnya aja ya Erin, karena ya ibu tuh ngerasa gitu kalau ibu nggak bisa terjun langsung gitu, tapi alhamdulillahnya katanya Bu Sophia ini mau bantu. Jadi kamu nanti ngomong sama Bu Sophia ya, cerita ke Bu Sophia. Ini kebetulan ibu ada janji sama ibu kurikulum ya. Ini titip dulu ya ibu. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Erin, tadi kan Ibu udah coba ngecek latar belakang Irsyad tentang permasalahan yang kapan hari itu pernah kamu katakan ke Ibu. Itu tentang masalah keuangan ya Rin? Iya Bu. Untuk itu tadi tuh Ibu udah nyari-nyari nih beasiswa atau bantuan lainnya yang kira-kira bisa buat Irsyad. Ada kartu Indonesia Pintar, terus juga, tapi Ibu tuh nggak tahu ya kayak kenapa bisa gitu pengajuan KIP Irsyad tuh bisa ditolak. Kita husnuzon dulu aja kali ya, siapa tahu memang ada yang lebih membutuhkan daripada Irsyad. Tapi ini ada juga kok bantuan tunai langsung dan beberapa yang lain. Paling nanti kita bantu Irsyad untuk pengajuannya. Dan juga ini itu ada beberapa brosur yang bisa bantu untuk Irsyad melanjutkan ke SMA. Maaf Bu, tadi pengajuan KIP-nya ditolak ya Bu? Iya. Kenapa ya? Soalnya kan setahu aku juga di kelas sebelah tuh ada yang dapat KIP. Tapi menurut aku lebih baik Irsyad gitu yang dapat itu. Mungkin ada pertimbangan lain yang kita nggak tahu apa yang melatar belakangi, entah saudaranya lebih banyak ataupun memang ada kondisi lain yang mengharuskan mendapatkan KIP daripada Irsyad. Nggak apa-apa, masih ada beasiswa-beasiswa lain yang
bisa kita bantu irsyad baik dari pihak swasta maupun negeri. Baik. Nah, Erin, tadi kan ini sudah kita cari tentang beasiswa nih. Erin mau nggak coba cerita ke ibu? Cerita sebenarnya apa sih yang Irsyad alami? Jadi ibu biar bisa bantu kamu dan juga bisa bantu Irsyad. Erin mau cerita, nak? Jadi sebenarnya gini, Bu. Jeng, aku kemarin ini mau transfer lagi 200 juta dibuat yang kemarin. Kerja kita hari ini menegangkan. Coba dibuka, dilihat ada apa aja. Tasnya bagus banget, gila, sumpah. Dari tasnya sih bagus bang, cuman kita nggak tahu duitnya ada nggak. Adalah. Ada duitnya bang? Ada. Ntar tasnya gue jual lagi biar nambah-nambah guys. Banyak banget. 340, 350. Sekolah 340, 50 dulu dihitungnya. Iya, ini 350, 360. Kok kayak gini kita cepet kaya bang? Gua juga hitung-hitung bersihin rezeki orang kaya. Sedekah ke kita juga kan butuh dari rezeki mereka. Bener juga sih bang. Iyalah. Aku juga apa? Kalau kayak gini kita mutualisme bang namanya. Saling menguntungkan. Lah IG lu, mutualisme bahasa berat banget dah. Buset, kayak toren tuh. Toren pingmin tahu lu. Gila. Mutualisme bang, mutualisme. Tar. Halo? Iya ya. Berapa? Oke kalau gitu mah, buset, aman. Kalau ada deal-dealan mah aman baik, aman. Sana kita, oke. Yaudah. Ya. Kenapa bang? Ini katanya disuruh ke rumah juragan, mau bubarin masa kata. Kayak gininya bro. Weh, Ayo tuh. ayo. Ayo, daripada liatin terus mending kita pemanasan, ngusir masa yang di sana. Emang di rumah siapa bang? Tahu nggak juragan yang waktu kita bikin deal-dealan itu? Ya, juragan kita ambil itu. Bang jangan bang, ini berat bang. Tadi itu ibu lo bro. Gua minta maaf ya. Beneran kagak tahu kalau itu ibu lo. Asli gua minta maaf bro. Sumpah. Ah bodoh banget. Ibu tuh kayak gitu tuh supaya aku bisa sekolah bang. Aku malah kayak gini. Sabar. Coba aja aku yang keterima KIP. Aku nggak bakal ngelakuin kayak gini. Apa bro? Keadilan sosial mana bang yang diomongin orang-orang? Orang yang mampu malah dapat beasiswa. Aku apa? Lihat gua. Lo jangan pernah kemakan sama omongan gua bro tentang keadilan. Semua orang pasti bakal dapat namanya keadilan. Mungkin untuk kita keadilannya cuman belum datang atau tertunda. Pasti dapat bro, tenang aja. Sama aja bang. Keadilan yang tertunda itu sama aja keadilan yang tertolak. Apalagi buat orang susah kayak kita. Enggak bro, percaya pasti bakal datang. Aku malu bang, ketemu ibu aku malu. Walaupun orang tua lo deket nungguin lo sampai ada kabar gak jelas kayak gini, masih malu mikirin kayak gitu. Sekarang biar waktunya gue yang nganter lo pulang. Lo cukup kasih tahu arah dan di mana rumah. Biar gue bantu. Assalamualaikum Bu. Isyad, masuk nak sini nak. Isyad. Ibu.
Irsyad, kamu gak apa-apa nak? Apa yang sakit nak? Maafin Irsyad, Bu. Enggak nak, ibu yang minta maaf nak. Ibu yang minta maaf karena ketidakmampuan ibu. Kamu jadi kayak gini. Sekolah kamu harus terancam. Maafin juga ya, ibu pernah minta kamu buat putus sekolah. Maafin ibu ya nak, kamu harus tetap lanjut sekolah ya nak. Maafin ibu. Irsyad gak apa-apa, Bu. Nggak sekolah juga. Enggak nak, kamu harus tetap sekolah ya nak. Irsyad, kamu nggak usah khawatir masalah biaya sekolah. Untuk biaya sekolah ini ada bantuan BLT dan juga ada nanti KIP dari sekolah akan diurus kembali untuk SMA kamu. Jadi Irsyad tetap sekolah ya nak. Iya ya nak. Irsyad pengen Apa ibu? Maafin Irsyad, Bu. iya nak. Irsyad harus tetap sekolah ya nak. Ibu pengen Irsyad jadi orang sukses. Ibu pengen Irsyad lanjut kuliah. Jadi orang sukses ya nak. Yang rajin ya nak. Irsyad, ini dari Bu Janita. Itu teman Irsyad, Bu, Bang Dika. Rumah enak cacat, keluarga baik, lingkungan baik, lah lingkungan gua. Lu kalau dapet kesempatan tuh, manfaatin sebaik mungkin. Jangan ikut-ikutan gua. Gua kira lu pintar, Syad. Udah lu gak usah ikutin gua lah. Gua udah gak nerima adik asuh lagi. Terus lo gimana, Bang? Berani-beraninya lu lalu-lalu ke gua lu. Buset, udah gede lu. Kan umur kita nggak jauh beda tuh. Tahu dari mana umur kita? Umur. Ini dia makan, Bang, di sini, Bang. Kering, jangan. Nadika tinggal di mana nak? Sama siapa? Tinggal sama teman-teman. Ibu, Ada tempat tinggal? ada sama teman-teman. Dika, kalau ibu bantu buat tinggal di panti sosial mau nggak? Enggak usah ibu, kebetulan sama teman-teman Dika tinggal di fasilitas publik. Kalau buat gimana coba? Kalau muat kurang tahu sih ibu, paling Dika obrolin dulu sama teman-teman. Ya udah, nanti kabarin ibu ya kalau kamu mau tinggal di panti sosial, nanti ibu bantu. Iya, terima kasih. Les mulu, buset dah. Nih makan. Kalau gitu Dika pamit pulang dulu ya semuanya. Punten. Bang, Kencengan. Kenapa? terus lo gimana, Bang? Ya, gua mah balik lagi ke profesi gua. Lu jangan durhaka sama ibu lo. Ya, Ya. Bang. Makasih ya, Bang. Sama. Kapan-kapan ntar gua kesini lagi ya. Iya, Bang. Punten semuanya. Mangga. Jadi sekarang Irsyad tetap sekolah ya. Ya, tetap sekolahnya nak. Irsyad, aku ada di pekerjaan buat kamu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tidak sesederhana yang terdengar. Keadilan itu cukuplah rumit, tapi bukan berarti jahat. Keadilan itu berbeda untuk setiap orangnya, tetapi bukan berarti tidak ada. Hasil pemikiran para perumus, hasil penggalian nilai-nilai di wilayah Indonesia sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup. Pancasila lahir dan hidup di setiap daerah Indonesia. Karena itulah Pancasila sebagai karakter Indonesia. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku.
Irsyad berangkat sekolah dulu ya. tetap baik saja. Mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Dia mendesis. Semuanya sementara. Kita Kita cepet kaya dong bang. 40 dulu baru. untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang. Akhirnya tidak syuting lagi. Akhirnya bisa bebas make off. Balik na Laura boleh. Wisuda. Bye-bye Irsyad. Abi ibu-ibu. Aku nenek-nenek.